Bergabung dengan SM saat dia itu masih di kelas 6 SD guys. Beberapa orang itu percaya bahwa Carmen adalah main vokal dari grup tersebut. Banyak yang percaya nih kalau Ian itu adalah center di H2OH. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Yorobun yang lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat. Fighting. Anyway, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang profile dan juga fakta dari member-member Heart to Hearts yang baru aja debut. Jadi, buat yang belum tahu nih, untuk Heart to Hearts itu udah resmi memulai debut mereka pada tanggal 24 Februari 2025 yang lalu dengan single album yang bertajuk The Chase. Pengumuman ini pertama kali disampaikan pada tanggal 12 Januari 2025 selama konser SM Town Live 2025 di Seoul, di mana teaser video memperkenalkan 8 member grup kepada para fans. Mereka juga telah menggelar acara bertajuk Chase Our Hearts yang diadakan di S24 Live Hall, Distrik Gwangjin, Seoul. Dan sekarang kita akan kenalan nih guys dengan ke-8 membernya. But wait, buat kalian yang pengen wajahnya itu kelihatan lebih cerah, kenceng, dan juga segar, kalian mungkin bisa coba Oval Real Clay Mask. Dalam masker ini terdapat beberapa kandungan yang dapat membantu untuk mengangkat sel kulit mati sehingga wajah tampak cerah berseri, dapat juga membersihkan pori-pori di kulit wajah, hingga dapat membantu untuk menjaga kelembaban alami kulit wajah kalian. Yang mau coba nanti bisa langsung cek tag produk ya guys. Thank you so much. Alright, langsung aja kita mulai perkenalan member-membernya. Kita mulai dulu dari Jiwoo ya teman-teman. Nah, untuk Jiwoo sendiri itu lahir dengan nama Choi Jiwoo. Dia itu lahir pada tanggal 7 September 2006. That's mean zodiaknya adalah Virgo. By the way, yang nonton ada yang Virgo nggak nih? Anyway, untuk tingginya itu kurang lebih adalah 170 cm guys. Dan posisinya di grup adalah sebagai leader. Waduh, pemimpin nih, pemimpinnya Heart to Hearts. Dan berikut adalah beberapa fakta menarik mengenai Jiwoo. Fakta yang pertama, Jiwoo itu adalah mantan balerina guys. Widih. Jadi penasaran ya gimana ya Jiwoo itu nari balet. Next ke fakta yang berikutnya. Untuk Jiwoo bergabung dengan SM saat dia itu masih di kelas 6 SD guys. Ia dilirik oleh SM Entertainment saat dirinya berbelanja di sebuah minimarket. Dan pada audisi pertamanya dia menyanyikan lagu kebangsaan Korea Selatan. Lanjut kita lihat ke fakta-fakta mengenai hal-hal yang disukai oleh seorang Jiwoo. Dan teman-teman, ternyata untuk Jiwoo itu lebih suka teh daripada kopi. Dia katanya suka pergi ke taman hiburan. Untuk warna favoritnya adalah navy sama hijau tua. Untuk camilan favoritnya dia itu suka strawberry gelato. Dan kalau seandainya punya power atau kekuatan super nih, dia itu lebih suka chronokinesis daripada teleportasi. FYI, chronokinesis adalah kemampuan untuk memanipulasi waktu dan fenomena temporal secara psikis. Kalau kalian sendiri, seandainya kalau kalian punya kekuatan super nih ya, seandainya gitu ya kan, kalian pengen kekuatan apa nih guys? Antar komen ya di kolom komentar. Next ke member yang berikutnya adalah Carmen. Carmen itu lahir dengan nama Nyoman Ayu Carmenita pada tanggal 28 Maret 2006 di Denpasar, Bali, Indonesia. Ini berarti zodiaknya itu adalah Aries ya guys. Yang nonton ada yang Aries nggak? Dan berbicara mengenai fakta-fakta mengenai Carmen, untuk Carmen sendiri menjalani trainee selama kurang lebih 2 tahun nih. Pada audisi pertama ya, dia itu menyanyikan lagu dari Daniel Caesar yang berjudul Best Part. Dan waktu di showcase, Carmen itu mengatakan bahwa dia itu sudah suka bernyanyi sejak kecil nih. Waktu dulu ya, dia itu pernah nonton SNSD yang perform dengan lagu The Voice di TV. Dan menurutnya itu keren banget. Dan dia juga ingin nih melakukan hal itu. Singkat cerita, akhirnya Carmen audisi nih guys di SM Entertainment dan alhamdulillah dia itu lolos. Sehingga akhirnya bergabung dengan agensi Pink itu. Dalam kesempatan itu, Carmen mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur dan ini tuh merupakan sebuah kehormatan baginya bisa debut di H2OH. Dia juga mengatakan nih bahwa untuk keluarga dan juga teman-temannya juga mengucapkan selamat dan juga nge-support Carmen. Terlebih untuk kakak perempuannya ternyata suka juga nih dengan K-pop. So, sang kakak pun sangat bahagia ngelihat Lil Sis-nya itu bisa debut. By the way, untuk informasi tambahan, Carmen itu menjadi idol K-pop Indonesia pertama yang berhasil debut di agensi Victory. Selain itu ya guys, Carmen ini juga menjadi K-pop idol wanita pertama dari Asia Tenggara yang debut di SM Entertainment. Fakta lain mengenai Carmen, selain dia itu bisa bernyanyi ya teman-teman, dia juga bisa memainkan alat musik nih, salah satunya adalah piano.
Next ke fakta yang berikutnya, untuk orang tua Carmen itu disebut menjalankan sebuah studio seni dan juga sebuah restoran. Selain itu, Carmen ini juga bisa nih guys berbicara dengan beberapa bahasa. Selain bahasa ibu, dia juga bisa bahasa Korea dan juga bahasa Inggris. Dan guys, meskipun untuk sekarang posisi resmi dari grup itu belum diungkapkan nih, beberapa orang itu percaya bahwa Carmen adalah main vokal dari grup tersebut. Hal itu lantaran bagaimana bagian yang dinyanyikan oleh Carmen. Di sisi lain, ada juga yang percaya nih guys bahwa main vokalnya itu adalah Yuha dan juga Eina. Kalau kalian sendiri, menurut kalian nih siapa yang jadi main vokal di H2H? Antar komen ya di kolom komentar. Lanjut ke member yang berikutnya adalah Yuha. Nah guys, untuk Yuha itu lahir dengan nama Yuharam pada tanggal 12 April 2007 di Wonju, Gangwon-do, Korea Selatan. Ini berarti zodiaknya Aries lagi. Yang nonton ada yang Aries nggak? Dan berbicara mengenai fakta mengenai Yuha, dia itu direkrut oleh staff SM Entertainment di depan sekolahnya nih. Pada audisi pertama, dia itu menyanyikan lagu yang berjudul Love is an Open Door, di mana lagu ini adalah dari film Frozen. Masa trainingnya itu terbilang lumayan lama sih guys jika dibandingkan dengan member lain, yakni kurang lebih 4-5 tahun. Oh ya teman-teman, dia itu juga all-rounder loh di H2H. Nah buat yang belum tahu, all-rounder itu maksudnya kayak memiliki beberapa kemampuan guys. Nggak hanya satu doang nih kemampuannya. Sejauh yang aku tahu ya guys, untuk idol-idol yang all-rounder biasanya itu bisa nyanyi, bisa ngedance juga, terus bisa juga nge-rap. Sementara itu dalam showcase yang kemarin, Yuha yang menjalani waktu training yang cukup lama mengatakan seperti ini guys. Ada saat-saat yang sulit, tapi menurutku itu adalah saat-saat untuk meraih mimpiku. Jadi secara pribadi aku merasa bangga dengan saat-saat itu. Dikarenakan aku menjalani masa training yang cukup lama, kurasa aku sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk debutku. Jadi itu adalah saat-saat yang bermakna. Wah terharu banget sih baca statementnya Yuha. Alhamdulillah ya nggak sia-sia perjuangan dia training dalam waktu yang cukup lama. Congratulations Yuha. Next ke member yang berikutnya adalah Stella. Nah guys, untuk Stella sendiri itu lahir dengan nama Kim Dahyun pada tanggal 18 Juni 2007. Ini berarti zodiaknya itu adalah Gemini ya. Anyway, yang nonton ada yang Gemini nggak? Anyway, untuk Stella itu juga dikenal dengan nama Stella Kim nih guys. Dia juga punya nama panggilan lain. Nama panggilannya adalah Pink Princess. Dari namanya sih udah jelas gitu. Dia ini adalah seorang pecinta warna pink. Stella sendiri punya dua kewarganegaraan, yakni Korea dan juga Kanada. Oh ya teman-teman, sekedar untuk informasi tambahan, Stella itu tumbuh besar di Vancouver, Kanada. So, tidak mengherankan, selain pasti berbicara bahasa ibu, dia juga pasti berbicara bahasa Inggris. So, ini berarti bahwa di H2H itu ada beberapa member yang bisa jadi speaker untuk acara-acara internasional. Yang mostly waktu di interview nih, mereka itu pakai bahasa Inggris. Next ke fakta yang berikutnya. Nah guys, setelah Stella ini comeback ke Korea Selatan, dia itu masuk ke Music Doctor Academy yang ada di Busan. Sama dengan Carmen, masa trainingnya di SM kurang lebih 2 tahun. Saat audisi pertama, dia itu menyanyikan lagu miliknya Chrisette Michelle yang bertajuk Like a Dream. Berbicara mengenai talenta, selain bisa ngedance dan juga nyanyi, dia itu juga memiliki kemampuan loh guys dalam hal bermain beberapa alat musik seperti main gitar, bass, dan juga drum. Dengan bakat tersebut, dia itu sempat loh guys menjadi bagian dari konser band jazz sekolahnya, serta klub ski dan juga snowboarding. Lanjut ke fakta-fakta lain mengenai Stella, terutama hal-hal yang disukai olehnya nih. Dia suka nih makanan penutup, terutama cupcake, cheesecake, dan juga tiramisu. Dia juga seneng loh guys main video game lucu, dan favoritnya adalah Minecraft dan Animal Crossing New Horizons. Next ke member yang berikutnya yaitu Jun. Nah guys, untuk Jun sendiri itu lahir dengan nama Kim Ju-eun pada tanggal 3 Desember tahun 2008 di Ilsan, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Dan nama panggilnya adalah Jamku Romi. Masa trainingnya kurang lebih 4 tahun nih guys. Di audisi pertama ya, dia itu menyanyikan lagu milik Ihi yang berjudul Holo. Selain itu ya guys, Jun ini juga punya kalian khusus nih, yakni meniru karakter NPC. Untuk warna favoritnya adalah biru laut dan juga warna ungu, dan suka juga sama es krim. Oh ya, di H2H dia itu adalah super cutie guys. Waktu showcase yang kemarin ya guys, dia itu ngungkapin nih bagaimana harapan dari grup, yakni untuk dapat memenangkan roti. Bukan roti yang dimakan ya guys, tapi Rookie of the Year. Hal itu lantaran penghargaan tersebut hanya dapat diterima sekali seumur hidup. Kenapa hanya bisa diterima sekali? Karena penghargaan roti itu adalah penghargaan yang ditujukan untuk pendatang baru saja. Kalau mereka bukan pendatang baru ya udah, di tahun yang berikutnya mereka nggak dapat, begitu guys. So tidak mengherankan sih jika mereka mengharapkan penghargaan ini. Well, mari kita doakan ya guys yang terbaik, semoga H2H bisa mendapatkan roti. By the way, untuk fakta mengenai Ju-eun sedikit ya guys, karena mungkin baru debut kali ya, jadi informasi ataupun fakta-fakta seputarnya itu masih sedikit yang tersebar.
Mohon maaf ya guys karena informasinya masih sedikit. Lanjut kita masuk ke member yang berikutnya adalah Aina. Yorobun Aina itu lahir dengan nama Noh Yuna pada tanggal 20 Desember tahun 2008 di Suwon, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Nama panggungnya yaitu Aina itu berarti bahwa dia itu adalah seorang yang dalam segala hal. Wait a minute, maksudnya itu kayak gimana sih? Simpelnya sih kayak gini ya guys. Coba deh kalian lihat di bidang pendidikan atau di industri hiburan. Kalau di bidang pendidikan itu kan ada beberapa nilai ya guys. Ada A, B, C, D dan yang tertinggi adalah A. So menurut aku begitu pula dengan makna panggungnya Aina. Oh iya teman-teman, sekedar untuk informasi tambahan, dia juga punya loh nama panggilan lain, yakni Noh Sungi dan juga Noh Ori. Mengenai masa trainee ya guys, dia itu menjalani trainee selama kurang lebih 3-4 tahun. Dan sama seperti Jiwoo, pada audisi pertama, dia itu menyanyikan lagu kebangsaan Korea Selatan. Fakta lain mengenai Aina adalah dia itu suka es krim, roti, dan juga penggemar dari serial anime Detektif Conan. Di Age to Age dia itu adalah firecracker. Nah teman-teman, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, firecracker itu berarti petasan. Dalam bahasa gaul, istilah ini biasanya menggambarkan seseorang yang energik, dinamis, lincah, dan seringkali antusias atau bersemangat. So bisa dibayangkan bahwa Aina juga seperti itu. Selain itu, sebelum debut resminya nih guys, Aina itu dikonfirmasi akan bergabung sebagai MC baru di MBC Show Music Core. Dia akan menjadi MC bersama dengan Kim Gyuvin dari Zero Base One dan juga Dohun dari To Us. Oh ya, tadi aku lupa informasi untuk masalah zodiak. Zodiaknya itu adalah Sagittarius guys. Ada yang sama Aina? Next ke member yang berikutnya adalah Ian. Nah guys, untuk Ian sendiri itu lahir dengan nama Jong Lian pada tanggal 9 Oktober tahun 2009 di Seoul, Korea Selatan. Desmin zodiaknya itu adalah Libra. Wih, sama nih kayak aku, yeay. By the way, yang nonton ada juga nggak yang Libra? Kalau ada, sini gabung, kita Libra Team. Anyway, dia itu menjalani masa trainee selama kurang lebih 3-4 tahun nih guys. Dan sama seperti Yuha, saat audisi pertamanya nih, dia juga menyanyikan lagu dari film Frozen. Judul lagu yang nyanyikan beda ya guys. Kalau Yuha kan apa tadi? Let Open the Door. Aduh lupa, kok cepet banget ya lupa. Aduh parah banget nih. Nah kalau untuk ke Ian itu nyanyiin lagu Let It Go, Let It Go. Oh ya guys, kalian tau nggak? Di kalangan K-Nets ya, banyak yang percaya nih kalau Ian itu adalah center di H2 Center maksudnya gimana nih? Center kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah artinya tengah. Di K-pop sendiri untuk istilah center biasanya merujuk ke member yang menjadi representasi dari citra grup tersebut. Dan biasanya ya guys, untuk center itu kerap kali muncul di posisi tengah di grup dalam berbagai kesempatan. Entah itu di kegiatan promosi, saat foto, dan bahkan selama pertunjukan. Sementara itu mengenai hal-hal yang menjadi favorit seorang Ian adalah dia itu suka burung hantu malam. Terus untuk warna yang dia suka adalah warna putih sama warna ungu guys. Dan untuk musim favoritnya adalah musim gugur. Dan camilan yang suka adalah roti. Di Heart to Hearts dia itu disebut sebagai mood maker. Mood maker tuh maksudnya adalah someone yang punya kemampuan untuk membangun atau membuat mood dalam sebuah lingkungan pertemanan nih guys. Dan biasanya seorang mood maker itu cenderung memiliki pembawaan ceria dan juga hangat, sehingga banyak orang menyukai keberadaannya. So jangan heran ya kenapa nama panggilannya adalah Jung Dopamin. Dan guys, kita sudah masuk nih ke member yang terakhir, si Maknae, yaitu Yeon. By the way, mungkin ada teman-teman yang baru ya dalam dunia per-K-popan, jadi banyak yang belum tahu istilah-istilah K-pop, termasuk Maknae. Ini aku jelasin ya guys, Maknae itu apa? Maknae itu berarti adalah yang termuda di grup tersebut, atau bahasa simpelnya adalah si bungsu. Anyway, untuk Yeon sendiri itu lahir dengan nama Kim Nayeon pada tanggal 19 April 2010 di Yangsan, Gyeongsang Namdo, Korea Selatan. Desmin dia itu zodiaknya juga adalah Aries. Wow, banyak juga ya yang Aries di Heart to Hearts. Kalau nggak salah udah ada 3 member nggak sih? Atau aku keliru ngitungnya? Adapun untuk nama panggilnya adalah Yesongi. Sementara itu untuk nama panggungnya disebut merupakan kombinasi dari karakter untuk bakat dan akumulasi atau accumulation. Guys, kalian tau nggak? Dia itu ternyata udah mulai nyanyi sejak usianya 5-6 tahun. Widih. Kita di umur segitu ngapain ya? Adapun untuk Yeon itu bergabung dengan SM melalui casting DM saat dia itu kelas 6 SD. Berarti mirip ya dengan Karina. Karina juga katanya sempet direkrut gitu guys lewat DM. Dan kalian tahu nggak pada audisi pertamanya ya, Yeon menyanyikan lagu Price Tag oleh Jessie J. Fakta lain mengenai Yeon adalah dia itu suka warna kuning. Untuk snack atau camilan yang disuka adalah keripik, kentang, hingga ramen. Terus untuk rasa es krim favoritnya ya, dia itu suka cookies and cream, vanilla, dan juga green tea. Dan di H2H dia itu adalah cutie atau CE mood guys.
Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana profile dan juga fakta dari member H2H. Dan dari ke-8 member, mana nih yang menjadi bias kalian? Antar komen ya guys di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. Aku Yusel Kim pamit, dan aku mohon maaf ya guys kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada yang salah informasi, nanti mohon koreksi ya. Anyway, untuk heart to heart semangat ya, semoga sukses debutnya. Fighting. By the way teman-teman, di sini aku mau racunin kalian dengan produk hair care yang aku pakai karena hasilnya emang sebagus itu. Ini udah 3 hari aku nggak keramas. Dan rambut aku yang biasanya itu mudah kering, habis itu juga mudah kusut. Setelah pakai ini, bisa kalian lihat seperti apa kondisi rambutku sekarang. Ini sengaja sih aku nggak keramas selama itu karena pengen lihat nih gitu seberapa bagus nih produk. Untuk shampoo, ini shampoonya dari Sari Ayu yang Frizzy Hair Natural Shampoo. Ini tuh cocok banget buat kalian yang rambutnya itu mudah kering, terus kusem, lepek, ngembang, susah diatur. Ini bagus nih. Terus untuk conditionernya aku pakai conditioner dari Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Untuk harga emang cukup pricey sih, tapi meskipun demikian ini tuh hemat banget dipakai karena ukurannya juga gede. Ini aku beli yang ukuran 400 ml ya guys. Ini tuh ngebuat rambut jadi lebih mudah diatur juga, terus membuat rambut jadi lembut dan juga berkilau. Dan aku juga pakai tonik ya guys. Kalau toniknya sendiri aku pakai tonik dari Putri. Ini yang ginseng supaya rambut itu kuat, nggak mudah rontok. Tapi untuk yang Putri, aku beli juga sih produk yang lain kayak shampoo-nya sama conditionernya. Shampoo-nya juga sama ya guys. Ini aku beli yang ginseng supaya rambut aku itu kuat, nggak mudah rontok. Dan untuk conditionernya yang ini tuh ukurannya 450 ml, tapi harganya benar-benar terjangkau banget. Dan conditionernya ya ngebuat rambut jadi halus, lembut, dan juga nggak kering. Makanya aku suka sih sama produk ini. Jadi kalian nanti tinggal cocokin sama kebutuhan rambut kalian. Oke, yang mau coba bisa cek tag produk ya guys. Thank you so much and bye-bye everyone.